Kalian tahu, tadi malam Opung Parbela lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman YouTuber Nusantara lainnya. Ada Mas Agri, Khairul Imam, Bang Bil, Muhammad Yahya, dan lain sebagainya. Tahu kalian apa yang kami bahas? Salah satunya yang kami bahas adalah, kenapa sih minggu ini ya Roy Suryo nggak nongol di TV? Ternyata selain menjengkelkan, Roy Suryo ini juga memang bikin rindu. Bayangkan kalian, semua kami mencari-cari. Kemana lah Roy Suryo? Yang terakhir datang kalian tahu siapa? Sibil. Sibil begitu datang nggak dibilang, ya kan? Gimana kabar kalian? Enggak. Begitu datang dia masuk ke ruangan, tahu kalian apa dia bilangnya? Kok Roy Suryo Pak hari ini nggak ada kelihatan di TV ya? Sama seperti sebuah lirik lagu. Benci, 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 tetapi rindu jua. Ternyata Bang Bil menyimpan cinta yang terpendam terhadap Roy Suryo. Bang Bil nggak bisa juga hidup tanpa Roy Suryo. Kayaknya kurang bergairah gitu kalau nggak bahas Roy Suryo. Sekarang kita mau bahas tentang ex Jampitsus. Sebentar dulu Opung Parbela, kau openingnya Roy Suryo, tapi yang kau bahas ex Jampitsus. Kenapa rupanya Opung Parbela lagi heboh sekarang? Biar tahu kalian ya, itu salah satu kepala rumah tangga ya, atau bisa dikatakan karyawannya ex Jampitsus. Begitu mau dimintai keterangannya jadi saksi, meninggal dunia. Temukan mulutnya berbusa ya, tapi minta maaf sekali lagi kepada keluarga ya dari ya korban ya, kalau katakanlah dulu korban, daripada korban. Opung Parbela kalaupun ketawa-ketawa di dalam konten ini bukan menghina, bukan menertawai dari keluarga Bapak Sutrimo ya, tapi kita hanya mentertawai apa yang terjadi di dalam bangsa kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia. Itulah Indonesia. Sebelumnya Opung Parbela ingin mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, semoga arwahnya diterima di sisi yang kuasa dan keluarga diberikan ketabahan yang sedalam-dalamnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, dan tahu kalian, kemarin biar tahu kalian, ditemukanlah sesosok ya kan, sesosok manusia ya. Jadi ketika ditemukan katanya manusia ini katanya hanya sekedar pingsan. Hanya sekedar pingsan. Dijemput ambulan lah dia, biar tahu kalian ya. Begitu nyampe di rumah sakit udah meninggal. Dijemput pingsan, nyampe rumah sakit meninggal. Sekarang begini, makanya kalian ya, kalau misalnya ada apa-apa, jangan langsung panggil ambulans. Kalau pingsan, usahakan ya bagaimana supaya siuman di tempat gitu. Takutnya nanti kejadian. Ini terkhusus nasihat bukan untuk kita orang biasa ya. Ini terkhusus buat orang-orang yang bekerja di rumah pejabat. Kalau pingsan, panggil tukang urut. Atau siram-siram aja pakai air, gini-gini kan aja. Nggak usah panggil ambulan, nanti nyampe rumah sakit nggak bernyawa kalian. Nggak lama mau dipanggil jadi saksi meninggal. Ya tapi ini kayaknya kebetulan sih, kebetulan. Ya mungkin dia entah makan apa dia, biar tahu kalian ditemukan mulutnya berbusa. Ya kan? Nah ya, tapi jujur aja aku bilang sama kalian ya, dari kemarin sebetulnya ya ada seorang bapak, seorang netizen minta Opung Parbela untuk mengangkat ini, kan begitu. Nah, aku nggak akan pernah mau mengangkat sesuatu kalau belum jelas duduk permasalahannya dan juga belum valid data-datanya. Terima kasih buat Bapak. Ya, aku nggak bisa sebutkan namanya ya karena memang dia tidak menyebutkan nama. Yang mendorong Opung Parbela untuk mengangkat masalah ini. Jadi ada ditemukan beberapa kejanggalan ya, seperti ketika ditemukan ya HP, buku tabungan dan juga dokumen lainnya seperti dan juga barang pribadi seperti dompet tidak ditemukan. Sekarang ku tanya dulu,
Ya, ini memang kasus kematian biasa atau kasus penjamretan. Kenapa begitu nyampe di rumah sakit dibawa ambulan, dompetnya lenyap, HP-nya lenyap. Kebetulan mungkin dompetnya tercecer entah di mana. Ya harus kita kedepankan itu praduga tak bersalah gitu loh. Jangan pernah kita mendahului kepolisian. Kepolisian aja begitu kan, selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jangan mentang-mentang dia itu mantan kepala rumah tangga daripada rumah Jampitsus, ya, ex Jampitsus, langsung kita mengait-ngaitkan. Nggak boleh. Kebetulan ini. Kebetulan juga, ya, dia adalah salah satu karyawan atau kepala rumah tangga yang menjaga rumah di mana terjadinya sebuah penggeledahan. Entah kenapa ya, aku yakin sekali ya, kenapa ini orang kayaknya seolah-olah dalam tanda kutip dilenyapkan ya, karena ini udah tahu terlalu banyak. Udah terlalu banyak tahu. Makanya ya kayak kasus itu siapa namanya itu Sambo. Karena Joshua terlalu banyak tahu. Ini diduga ya, kayaknya kemarin kan seperti terlalu banyak tahu makanya harus dilenyapkan. Kayaknya. Kok mirip ya? Jadi untuk kalian minta maaf semaaf-maafnya ya. Kalau misalnya kalian yang sekarang sedang bekerja di rumah pejabat, sebelum pejabat itu ditangkap polisi, kejaksaan, dan juga KPK, buru-buru kalian resign. Nggak ada yang bisa jamin nyawa kalian ya. Kalau udah tercium contohnya, majikan kalian itu ada aneh-anehnya, ya, tiba-tiba kaya, tiba-tiba beli pesawat, tiba-tiba beli kapal pesiar, tiba-tiba beli kapal selam. Langsung kalian, ya, hari ini juga kalian mengundurkan diri. Lebih bagus kalian berhenti sekarang nggak dapat pesangon daripada kerja di situ kehilangan nyawa. Nih, berita kematian daripada Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah ini enggak viral-viral banget. Padahal kasus ini benar-benar luar biasa loh. Kalau bisa dibilang, banyak netizen yang bilang ini adalah mirip kasus Samba episode 2. Kalian tahu kan Samba sepatu? Kalian tahu lah siapa Samba ya. Dan postingan ini, kalian lihat di bawah ini, di-like oleh Frank Alexander, yaitu anak dari Hotman Paris Hutapea. Ini adalah kronologi 15 hari terakhir kehidupan almarhum Sutrimo Karungga ex Jampitsus Febri, yang banyak netizen menduga kalau sengaja dihabisi nyawanya. Mengapa? Nih, penemuan janggalnya kalian lihat sendirilah. Kondisi jenazah di depan klinik, kemudian ada diduga keterlibatan ajudan khusus dengan nama ini ya. Nah, ini barang pribadinya ditahan, guys. Buku tabungan, dompet, HP. Belum diserahkan ke pihak keluarga. Kenapa? Itu pertanyaannya. Emang ada apa di situ? Ada transaksi, iya. Ada segala macam catatan penting. Atau apa? Nah, ini nih, instruksi berangkas rahasia. Almarhum pernah Dijamret, Mbak. Dijamret, Mbak. Bukannya belum diserahkan, kayaknya sih dijamret. Kadang-kadang kan orang-orang kayak ini kan, masyarakat ini kadang-kadang ada yang nakal gitu. Kecelakaan contohnya begitu kan. Ditolong orangnya, tapi dompetnya juga diselamatkan. Ada kejadian begitu. Apalagi dekat-dekat sini, Mbak. Banyak. Nggak usah dulu curiga, Mbak. Apa tadi yang hilang? Dompet, HP, sama buku tabungan. Oh ya, biar kami tahu aja masyarakat, Mbak. Lanjut, Mbak, lanjut. Nah, bercerita diperintah menunggu tukang untuk membuat brankas atau kotak penyimpanan khusus salah satu rumah Febri. Guys, kalian yakin banget nih bakal didiemin aja nih kasusnya Karungganya ex Jampitsus ini? Aduh, wake up deh guys. Kalau kemarin katanya Hotman Paris kasus sama anaknya itu katanya untuk pengalihan isu, meskipun gua nggak setuju ya. Nah, kalau kali ini kok pada diem kalian? Teralihkan dengan apa lagi? Dikawal dong. Ini langsung aja dari tahun 2008 kerjanya. Sebentar. Jadi ya kemarin itu ya dia tahu masalah pembuatan brankas di rumahnya si Febri Adriansyah, ya kan begitu. Ya dia kan sebagai orang kepercayaan kan begitu. Nah pasti dia tahu ya brankas itu beli di mana,
tukang yang bikin ada berapa orang, entah juga dia yang monitor pekerjaan itu, ya kan begitu. Apa-apa aja yang dimasukkan. Lanjut. Buat apa kepercayaan merawat rumah kosong milik Febri ya? Bisnis, beli, renovasi, jual, itu polanya ya. Terakhir, menjaga rumah yang saat ini viral. Kemudian ada konflik proyek Jambi. Jadi sempat dikirim nih untuk mengawasi proyek batubara milik kakak ipar daripada Febri. Almarhum meminta kembali ke Jakarta usai berselisih paham. Karena mendegur indikasinya ada ketidakberesan pada proyek tersebut. Guys, aku cuma bacain ya. Ini sumbernya aku sudah taruh di bawah sini, silahkan kalian cek sendiri. Dari timelinenya kalian bisa baca sendiri, awal mula ya, ada penggerebekan tanggal 8 Juli, kemudian almarhum Sutrimo ada di Warkop, ya, kemudian dia mengamankan diri ke Wangon Banyumas, kemudian hanya bawa apa, HP dan uang saku seadanya, kemudian ada pemanggilan kembali tanggal 16 Juli, begitu ya, Febri menghubungi almarhum untuk kembali ke Jakarta, kalian baca sendiri, ini kronologinya, aku taruh di sini, ya, benar-benar lengkap ditulis sama si landside.id. Nanti kebenarannya ya kita ikuti saja kasusnya ya kan, prosesnya kan lagi ditangani oleh kepolisian. Nah, masalahnya di sini ini nih ada indikasi racun. Berarti apa? Ada yang diduga menghabisi nyawa daripada si Sutrimo. Nih lihat nih, ada jeda hitungan jam pasca komunikasi pagi selaras dengan karakteristik intoksikasi racun bereaksi cepat. Kemudian kematian almarhum Sutrimo mengingatkan kembali pada kasus yang kopi-kopi ya. Kemudian ada juga dugaan penghilangan saksi, guys. Jadi status almarhum yang menguasai rahasia aset rumah Febri, instruksi pembuatan brankas, lingkaran tamu, pengunjung kediaman. Ini tuh bikin dia tuh ada di posisi saksi kunci yang berbahaya yang harus dibungkam. Guys, ini mengerikan banget ya. Tapi herannya, aku nyari-nyari ini gak viral-viral banget. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kalian yakin nih bakal ngediamin kasusnya ini? Yakin netizen? Hah? Bakal didiemin aja kayak gini? Nggak mau Kita viralkan. Kita viralkan, Mbak, tenang aja. Tapi semuanya, ya kayak Opung Parbella aku bilang tadi, datanya harus valid dan juga lengkap. Dan ini karena sudah masuk pemberitaan, ya, karena sudah masuk pemberitaan makanya kita angkat, ya. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya fitnah, ya kan? Bukan cuma dia aja yang diracuni, Opung Parbella pun juga bisa juga kena racun. Makanya aku bilang sama kalian, ya, daripada ini para kepala rumah tangga, asisten rumah tangga, supir, tukang kebun, tukang masak yang ada ya di rumah pejabat-pejabat yang tiba-tiba kaya, yang uangnya bisa mendadak tiba-tiba banyak, cepat-cepatlah kalian berhenti. Daripada napas kalian yang berhenti. Dan kalau misalnya kalian jumpa sama jenis majikan atau pejabat ya, yang katakanlah tiap hari dia cuek, nggak terlalu banyak ngajak ngobrol anggotanya, karyawannya, pegawainya, di rumah, entah di mana-mana. Tiba-tiba kalian dikasih kopi, kasih minuman, kasih makan, kasih lumpia, bubur ayam, sop tunjang, kasih lontong, risoles. Hati-hati kalian. Takutnya ketika kalian makan, berbusa mulut kalian itu. Iya, makanya aku bilang. Aduh, ini tahu kalian yang nonton ini, yang kerja di rumah pejabat begini semuanya. Karena mereka kan sebagian tahu, sebagian nggak tahu kan begitu. Kayak mana ya pejabatku ini? Kayak mana ya bosku ini? Kayak mana ya majikanku ini? Dimakan uang negara. Atau begini, kalian pastikan dulu sama majikan kalian, ya. Coba tanya baik-baik, Bapak selama ini ada makan uang negara, Pak? Kalau misalnya dia gelagapan menjawabnya, cepat-cepat kalian, nggak usah nunggu besok. Hari itu juga berhenti. Nggak usah kalian bungkus baju, nggak usah kalian kemas-kemas barang. Hari itu juga cepat kalian pergi. Langsung ganti nomor HP. Opung Parbella, sebentar dulu. Mana ada berani supir, pembantu, asisten rumah tangga nanya kayak gitu sama majikan. Apalagi yang pejabat. Aduh. Ya, jadi ya kalian tahu ya, dia ini mayitnya ini ditemukan di depan sebuah klinik. Kan begitu. Aku mikirnya di awal-awal, kemarin itu waktu belum lengkap datanya, ya, di depan sebuah klinik, ditemukan meninggal dunia. Apakah dia terlambat minum obat, hipertensi, makanya dia kena, serangan stroke atau apa kan begitu. Aku kira lah klinik-klinik biasa gitu. Ternyata di depan klinik kecantikan.
Makin curiga lawak, iya kan? Kukira di klinik biasa, klinik kecantikan. Pikirku mana ada obat hipertensi di klinik kecantikan. Kematian pria bernama Sutrimo yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di klinik kecantikan ini, yaitu klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masih menyisakan misteri. Dan belakangan diduga ia adalah penjaga rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Hari ini, Pusat Laboratorium Forensik Polri tengah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Seperti apa perkembangan penyelidikannya? Langsung aja ikutin aku. Sekitar pukul 1 siang, 4 personil laboratorium forensik bersama 4 anggota Polres Metro Jakarta Selatan memasuki area klinik untuk melakukan olah TKP. Sebelumnya, pada Minggu malam, polisi juga telah melakukan olah TKP di lokasi yang sama. Jadi ini adalah kali kedua pihak kepolisian melakukan olah TKP. Sejumlah petugas terlihat mengenakan masker dan sarung tangan saat memeriksa area yang telah dipasangi garis polisi. Warga sekitar menyebut klinik tersebut sudah lama tidak beroperasi. Di samping itu, sejumlah petugas terlihat membawa kantong plastik yang diduga untuk kebutuhan pemeriksaan barang bukti. Setelah membuka pintu utama dan garis polisi, petugas masuk satu persatu untuk memeriksa setiap sudut lokasi dan mencari bukti lainnya yang bisa membantu proses penyelidikan meninggalnya Sutrimo. Tapi, gak lebih dari 1 jam, tim Pusat Laboratorium Forensik udah keluar dari klinik. Mereka langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Keterangan singkat hanya disampaikan Kasubdit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu Ibda Robi Pasha. Masih dalam tahap penyelidikan, nanti saya nggak bisa jawab. Nanti biar ini aja, biar pimpinan aja yang jawab. Kalau menurutmu gimana soal teka-teki di balik meninggalnya Sutrimo? Jadi begini, ya, ini orang, ya, pekerjaannya adalah menjaga rumahnya si ex Jampitsus tadi, kan begitu. Nah, ketika rumahnya digeledah sama pihak kepolisian, ya, dia lagi ngopi-ngopi. Nah, ketika tahu dia digeledah, pergi dia pulang kampung, ke Banyumas, kan begitu, ya, hanya membawa uang seadanya, ya. Nah, ternyata, ya, setelah penggeledahan, Febri Adriansyah meminta dia untuk datang, kan begitu. Entah itu arahan dari kepolisian, desakan dari kepolisian, kurang tahu, ya. Apakah si Febri Adriansyah ini hanya ingin memastikan bahwasannya ini orang nggak kemana-mana, ya kan begitu, dan tidak membocorkan rahasia apapun, kan begitu. Menurut pikiranku. Nah, akhirnya datanglah dia. Nah, kenapa bisa ada di depan klinik? Apakah klinik ini juga merupakan hasil daripada tindakan pidana pencucian uang? Aku nanya. Karena apa? Karena kemarin berita tentang penggeledahan juga yang terjadi, ya, di salah satu resto atau cafe The Clan, ya, diduga juga cafe The Clan itu, ya, adalah tempat atau tempat yang diduga, ya, merupakan tempat praktek pidana pencucian uang itu, ya. Jadi kayaknya aku mengarah ke situ kayaknya, ya. Karena apa? Ngapain dia coba-coba, ya? Itu kayaknya itu terpagar, ya. Dia ditemukan di depan klinik dalam keadaan pingsan sebelumnya. Kan begitu pingsan, apakah dia juga bertugas untuk menjaga, ya, klinik tersebut? Itu yang pertama. Baru yang kedua, kenapa harus dijaga? Apakah juga ada brankas di klinik tersebut? Kan begitu. Karena apa? Ya, di situ ada 2 kali olah TKP. Yang pertama, kalau nggak salah, setelah ditemukan meninggal dunia, setelah itu meninggal dunianya hari Kamis. Kan begitu. Nah, setelah itu, ya, hari Minggu, ya, 3 hari kemudian dilakukan olah TKP ulang. Nah, kita nggak tahu, ya, olah TKP-nya memang betul-betul mencari penyebab kematian daripada si Sutrimo ini, atau mereka sedang mencari, ya, atau mereka sedang mencari di mana tempat bersembunyinya brankas yang kemungkinan ada uang tunai dan juga emas beberapa kilogram. Mana tahu? Kita kan bicara mana tahu, kan? Nah, itu dia, ya. Ingat, klinik terbengkalai. Bukan klinik biasa, tapi klinik kecantikan. Kalau dia perempuan masih masuk akal. Ini laki-laki, walaupun dia perempuan nggak masuk akal. Ngapain dia di situ? Soalnya itu bangunan udah lama kosong. Aduh, ya. Nah, yang lucunya lagi biar tahu kalian, ya.
Nah, ketika ini orang katanya pingsan, ada yang memesan ambulans secara online. Kan begitu. Siapakah yang memesan ambulans ini secara online? Dan satu lagi, siapakah yang mengantarkan jenazah tersebut ke rumah sakit? Itu jadi pertanyaan. Siapa yang harus diperiksa? Sudah pasti yang diperiksa siapa yang memesan, atau siapa yang menjadi supir ambulans, atau siapa orang yang mengurusi ini. Apa namanya si Sutrimo ini di rumah sakit, kan begitu. Katanya dengar kabar katanya. Ini katanya loh ya. Katanya bukan supir ambulan biasa yang mengantarkan jasad Sutrimo. Katanya ada juga salah satu pihak dari kejaksaan yang mengantarkan. Katanya sih. Pada Kamis 23 Juli 2026, Sutrimo, sekitar 42 tahun, ditemukan tak sadarkan diri di area klinik Morden, Jakarta Selatan. Menurut laporan, pukul 00.30 WIB Sutrimo menelepon kerabat, mengeluh sakit, lalu disebut sudah tidak sadar saat bantuan tiba. Ambulans dipesan secara online oleh pihak yang belum diketahui, lalu membawa Sutrimo dari depan klinik menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo tiba dalam kondisi meninggal dunia. Penyebab kematian belum disimpulkan karena pemeriksaan masih berjalan. Polisi kini memeriksa keluarga, sopir ambulans, petugas rumah sakit, rekam medis, dan riwayat pemesanan ambulans untuk menyusun fakta. Meninggalnya Sutrimo ini sangat tidak wajar. Hal ini disebabkan karena keluar busa dari mulut dan hidung. Dan sebelum meninggal, Sutrimo mengaku kalau badannya tidak enak. Pembungkaman semakin terlihat nyata. Bahkan Sutrimo bisa dikatakan sebagai saksi kunci korupsi proyek batubara yang nilainya sampai triliunan. Kasus ini sensitif karena dikaitkan dengan Febri Adriansyah. Apakah ini pembungkaman fakta? Sangat jelas demikian. Keadilan harus segera ditegakkan. Sebentar dulu. Kasus batubara triliunan rupiah dan dia ini saksi kunci. Ketika ditelusuri ya katanya ini ya dia itu sempat menelepon keluarganya, nggak tahu keluarganya di mana, kemungkinan ada keluarga yang di area tersebut, di daerah tersebut, di Jakarta lah katakan, mungkin dia mau minta tolong antarkan ke rumah sakit, kan begitu. Nah kita nggak tahu apakah sebelumnya ya si Sutrimo ini ya diberi makan atau diajak makan atau diajak minum, karena tadi kan ada indikasi adanya keracunan, kan begitu. Nah begitu mulai mengeluh nggak enak badan, dia telepon ya, aku nggak tahu ya, sekarang zaman udah makin canggih. Kalau orang seperti ini, baik itu tersangka, baik itu korban, apalagi saksi ya, kasus-kasus besar seperti ini biasanya ada penyadapan. Ada penyadapan. Ya, nah makanya ya, begitu coba bayangkan kalian ya, sampai sekarang belum tahu siapa yang memesan ambulan tersebut. Kan begitu. Ya, kita nggak bisa katakan juga ya supir ambulan ini ada yang menyamar sebagai supir ambulans, atau misalnya ada yang menyamar sebagai tenaga kesehatan, ada yang menyamar sebagai pihak rumah sakit. Kayaknya kejauhan, kan begitu ya. Tapi sekarang siapa yang memesan ambulans secara online ini? Ini yang perlu ditelusuri. Nah, sayang sekali Sutrimo hanya dimakamkan tanpa bisa diotopsi ya, karena memang ketentuan ya prosedurnya tidak boleh dilakukan otopsi kalau keluarga tidak setuju. Nah, yang lucunya lagi pihak kepolisian mengatakan kalau misalnya keluarga merasakan ada kejanggalan ya bisa dilaporkan kembali, kan begitu. Sekarang begini Bapak, nggak perlu keluarga merasakan ada kejanggalan. Sedangkan kami pun juga bisa merasakan ada kejanggalan. Ya, Bapak sebagai kepolisian juga sebetulnya ya ini betul-betul melihatnya ini adalah ada bukan cuma sebuah kejanggalan, tapi banyak kejanggalan. Karena apa? Ini terkait dengan orang ya yang pembesar sebagai terkait dengan pembesar yang sekarang ini sedang ada kasus korupsi batubara. Terkait dengan kasus korupsi
apa namanya, Asabri. Begitu juga dengan kasus korupsi yang lainnya, kan begitu. Nah, sekarang ya harusnya kepolisian mendalami ini. Jangan hanya pura-pura didalami, habis itu ditinggalkan begitu saja, ya. Gak perlu Pak sebetulnya Pak, Bapak tanya sama keluarga, kalau ada kejanggalan lapor kepada kami. Harusnya ya Bapak bertindak cepat, kan begitu. Gimana Pak? Apakah ada tekanan? Ya kan begitu kan? Itu logikanya kan? Ada keterkaitan antara kematiannya ini dengan Febri Adriansyah. Didalami dong. Nggak perlu apalagi. Yalah. Kayak orang bodoh kami kalian bikin. Nggak perlu ditanya keluarga kalau misalnya menemukan kejanggalan. Sedangkan kami yang bukan keluarganya bisa melihat bahwasanya banyak kejanggalan. Apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Yang pertama, kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, udah Pak, udah kuwakilkan tadi. Udah Bung Parbela wakilkan tadi, nggak perlu lagi Bapak mengucapkan, tapi nggak apa-apa lah Pak. Tapi kalau bicara tentang ya yang Bapak sampaikan tadi Pak, Bung Parbela kurang setuju. Ya, karena memang ini sangat janggal gitu loh, ya. Untung aja Bapak ini nggak bilang surprise. Karena waktu masalah Roy Suryo itu bagaimana? Ya, ditanya wartawan bagaimana Pak kelanjutannya kasus Roy Suryo ini? Surprise! Aduh. Ya, luar biasa. Nah, sekarang begini. Katanya ya, ada rumor ajudannya Bapak Jampitsus itu, ex Jampitsus katanya meninggoy gitu. Meninggoy didor gitu ya. Didor itu bukan pakai parang ya. Didor gitu. Apakah ini benar atau tidak? Katanya hoax. Kata pihak kepolisian loh ya. Kata pihak kepolisian, kita dengarkan. Apa? Sekarang saya tanya, dapat isu kan? Makanya saya nanya, saya kalau isu saya nggak mau jawab. Itu oke kan? Belum ada hasilnya. Kalau isu saya nggak mau jawab, ya kan? Kalau itu ada informasi jelas, sejauh ini kami sudah mengkonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah hoax. Oke, terjawab? Dari awal kan langsung bisa dibilang Mbak, ya kan? Enggak, itu hoax gitu. Jangan diplototin gitu dong. Tapi itu isu kan? Kalau isu saya nggak mau jawab. Kenapa ujungnya dijawab? Kenapa ujung-ujungnya dijawab? Itu hoax. Langsung aja bilang itu hoax. Nanti Bapak kayak Hotman Paris Pak dilaporkan PWI. Kan repot Pak. Untung aja Bapak ini baik hati, langsung senyum dia. Senyum itu loh Pak. Tergeletak tak sadar di halaman klinik kecantikan, tak lama meninggal, kini bantal hijau diperiksa sebagai barang bukti. Pria bernama Sutrimo ditemukan tak sadar di klinik yang berada di Jaksel itu pada Kamis 23 Juli 2026. Kini muncul narasi bahwa Sutrimo merupakan kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Terkait ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya bilang masih didalami. Polisi pun sudah menggelar olah TKP 2 kali untuk menyelidiki penyebab kematian Sutrimo. Salah satu barang bukti yang dibawa adalah bantal berwarna hijau. Ketua RT setempat bilang awalnya ia dapat kabar dari ojol bahwa ada orang pingsan di pinggir jalan. Namun kata ojol itu pria tersebut sudah dibawa ke RS. Ia pun tak curiga mengira orang itu sudah sembuh. Ketua RT juga bilang tak kenal Sutrimo, juga tak tahu aktivitas di klinik itu. Bahkan ia mengira klinik tersebut sudah lama tak beroperasi. Saya pikir rumah kosong. Udah lama nggak operasi ya, dan sekarang sedang didalami ya. Jangan terlalu dalam Pak, nggak tergali nanti Pak. Kelamaan mendalami Pak, nanti nggak apa lagi, nggak terdalami lagi saking dalamnya.
Ya, jadi ternyata ya RT setempat pun juga tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang bernama Sutrimo tersebut ya, karena memang bukan warganya. Dan menurut keterangan ya, klinik kecantikan itu sudah lama kosong. Sudah lama kosong tapi dijaga oleh Sutrimo, sama kayak rumah kemarin kan begitu ya, kosong dan dijaga Sutrimo. Ya, apakah di situ ada berangkas atau tidak? Apakah di situ akan ditemui emas atau tidak? Apakah di situ akan ditemui dolar Singapura, dolar Amerika, ya, atau tidak? Kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Itu loh dari Bung Parmelak, salam NKRI, NKRI harga mati.